خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Sadaqallahul azim. Wabillaili, dan di waktu malam. Afala ta'qiluna, apakah maka tidak kamu memikirkan. Wa inna Yunusa, dan sesungguhnya Yunus laminal mursalina, benar-benar termasuk para rasul. Idz abaqa, ketika dia lari, ilal pulki, ke perahu, al mashhuni, penuh muatan. Pasahama, maka dia ikut berundi. Fakana, lalu adalah dia minal mudhadin, orang-orang yang dibuang. Faltaqomahu, maka menelan dia al-huta, ikan besar, wa huwa mulim, dan dia tercela. Falaula, maka kalau tidak, annahu, sesungguhnya dia, kana, adalah minal musabbihin,
termasuk orang-orang yang bertasbih. Lala bisa, niscaya dia tetap fi batnihi, dalam perut ikan, ila yaumi, sampai hari yub'asuna, mereka dibangkitkan. Shadaqallahul adzim. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Jadi Nabi Yunus itu adalah seorang rasul. Ketika dia lari ke kapal penuh muatan, gitu. Jadi kisah mengenai Yunus alaihissalam telah diuraikan dalam penafsiran surah Al-Anbiya ini. Dalam hadis Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa Rasul SAW bersabda, ma yambagi li abdin ayyakula ana khairun min Yunus bin Matta. Nah ini bin Matta. Tidak layak seorang hamba Allah mengatakan bahwa aku ini lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nah itu. Jadi tidak layak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika dia lari dari sebuah kapal penuh muatan, kemudian ia mengundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Hal itu terjadi demikian tatkala kapal tersebut telah dibuat oleng oleh ombak laut, nah gitu. Maka untuk menjaga kestabilan kapal, salah seorang dari para penumpangnya harus menceburkan diri ke laut. Bayangkan di tengah lautan harus menceburkan diri. Berarah cebur, orang meninggal laut sudah keeng gitu ya. Nah ini harus menceburkan diri. Maka mereka pun segera mengundi siapa yang harus menceburkan diri. Jika nengis, ya ngapana kumaha eta menceburkan diri atuh. Agar muatan kapal sedikit berkurang dan menjadi ringan. Sebanyak 3 kali ternyata undian itu jatuh ke tangan Nabi Yunus alaihissalam. Undian pertama yang dapat Yunus, undian kedua yang dapat Yunus, yang ketiga juga Yunus. Jadi kenapa ini Yunus terus gitu ya? Mungkin ada orang yang bertanya, ada juga yang syukur Yunus bukan saya, mungkin begitu ya. Karena harus berani menyeburkan diri ke tengah lautan. Lautan teh dasarnya seberapa puluh mungkin ratus meter gitu. Luasnya bagaimana ukurannya gitu. Maka dia pun segera melucuti pakaiannya dan menceburkan diri ke laut. Nah ini, tiba-tiba dia dimakan oleh ikan besar yang telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengunyah dagingnya dan tidak meremukkan tulangnya. Jadi luar biasa ini. Ini namanya apa? Mukjizat. Mukjizat itu apa? Itu kejadian luar biasa, tidak biasa, luar biasa, dan harus terjadi apa yang datangnya kejadian itu tiba. Nah itu. Dan itu datangnya kepada siapa? Kepada Rasul, kepada para nabi, para Rasul gitu. Ada kejadian-kejadian yang di luar akal manusia, tidak mungkin menurut akal manusia gitu. Tapi di situ setelah diundi, tetap Yunus yang harus ngecebur gitu. Ya bahasa lainnya mungkin pasrah, tawakal, ngadoa, tawakal, pasrah, tuh gitu. Buka baju, Bismillah, oh gitu.
pangko sanggup tuh teh ka laut ya. Nempoh dan kabur. Nah, bismillah gitu. Dan tiba-tiba ya kalau bahasa lainnya mungkin sudah disiapkan ikan yang akan mencapluknya gitu. Tiba-tiba dimakan oleh ikan besar yang telah diperintahkan oleh Allah, bukan tanpa diperintah. Ikan juga itu. Ikan, berangkat kamu ke sana, segera selamatkan Nabi Yunus gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara dimasukkan, dimakan. Memang diperintahkan oleh Allah untuk ya dimakan, tapi tidak mengunyah dagingnya dan tidak meremukkan tulangnya. Di kumaha tah? Gitu ya. Di saat Nabi Yunus telah berada di dalam perut, perut sampai ke dalam perut nih. Ada di heueuman teh ka jero gitu ya, diburakeun deui iman teh sampai ke dalam perut. Di saat Nabi Yunus telah berada di dalam perut ikan besar tersebut, dia mengira bahwa dia telah mati. Kemudian dia menggerakkan kepalanya dan melonjorkan kedua kakinya dan ujung-ujung kakinya. Ternyata dia masih hidup. Maka ia pun segera berdiri dan sholat di dalam perut ikan itu. Dan di antara yang dibacakan ketika berdoa adalah, wahai Tuhanku, aku telah menjadikan masjid di tempat yang tidak akan pernah dicapai oleh manusia manapun. Para pakar sejarah berselisih pendapat tentang lamanya tinggal di dalam perut ikan. Mujahid mengatakan ikan tersebut menelannya di waktu pagi dan memuntahkannya kembali di waktu sore. Ada juga yang berpendapat lain dan berpendapat lain lagi dan berpendapat lain lagi juga. Hanya Allah saja mengetahui lamanya. Di berapa lama? Ya tadi kata yang pendapat ke-1 sekian, pendapat kedua sekian. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, nah, niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kalau apa tadi? Kalau tidak banyak mengingat, nah, maksudnya banyak zikir gitu. Maksudnya kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang menegakkan sholat tuh. Namun sebagian di antara mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengingat dalam ayat ini adalah seperti yang dikemukakan firman Allah Subhanahu wa taala, maka ia menyeru dalam kegelapan, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan permintaannya dan kami menyelamatkannya dari kesedihan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mah ulah seueur ka paur. Kuduna paur naon? Paur coplok iman. Karena orang beriman pasti akan mendapatkan pertolongan. Ini luar biasa ini. Ayat ini, penjelasan ini ya. Tadi dikatakan satu berzikir, kemudian sholat. Nah, makanya sholat itu memang zikir. Zikir yang paling full, yang sempurna adalah zikir di dalam sholat. As-sholatu lidzikri, kayak gitu. Makanya kalau bisa sholat itu prima ya. Sholat itu khusyuk, walaupun nilai kekhusyuan seseorang berbeda. Nilai khusyuknya orang yang banyak hutang mungkin dengan yang kurang hutang beda. Misalnya gitu ya. Bukan mikiran hutang, mikiran segala macam mungkin gitu. Tapi orang yang beriman itu semuanya abai. Hutang abai, budak abai, keluarga abai, fokus kepada Allah.
Tambahnya tadi jadi nilai kehusuan, jadi semuanya juga khusyuk. Hanya nilai kehusuannya ada khusyuk yang maksimal, ada khusyuk yang kurang maksimal, bahkan berjuang-juang untuk khusyuk walaupun seada-adanya berkhusyuk. Khusyuk itu konsentrasi sepenuhnya ingat kepada Allah. Nah, jadi sholat kuncinya. Makanya kemarin ada pengajian kemarin, ada 4 musuh, ada 4 teman. Nah, gitu Pak. Pohode juga siapa aja. 4 musuh. Siapa musuh yang pertama? Anak. Kedua, harta. Ketilu, saudara. Keempat, tuh pohode kan. Tong diingat-ingat kan kayak bakal ingat katanya. Teman, 4 teman. Tah, teman lupa ingat pula. Satu syahadat. Kedua, sholat. Ketilu, saum. Keempat, zikrullah. Nah, terus syahadat itu apa? Iman, keyakinan yang menjadi landasan pokok dalam segala perbuatan. Kalau tidak ada iman, sholat nggak diterima. Sholat tidak iman, puasa tidak diterima. Gitu. Sholat, kemudian iman, saum, zikir menjadi persyaratannya begitu. Jadi harus rangkaiannya harus iman dahulu. Sholat itu karena mempunyai landasan iman. Saum itu karena punya amalan sholat. Zikir itu merupakan amalan yang tidak pernah henti-hentinya. Jadi 4 perkara itu menjadi teman. Itu akan masuk ke mana? Akan masuk ikut ke mana? Ke kubur. Tadi anak ke kubur ikut gak? Enggak. Harta, kemudian keluarga, teman nggak ikut, semuanya balik gitu. Nah, jadi itu 4 perkara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawwarta Allah binuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.